Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Iseng Podcast bersama aku Hadramis Prayogi dan co-host pengganti Fahri Nur Pratama. Jadi kita gantiin Wawan di sini ya. Fahri gantiin Wawan nih. Karena Wawan udah KTW dari Jogja, Pak. Iya, dari Jogja. Dari Jogja. Dia ngerjain skripsi. Oke, jadi di sini kita gantian. Gantian. Sekolah ganti. Ntar mau komisi berapa? Komisi berapa? Gratis. Kalau dengan Wawan gratis, Pak. Kalau YouTube-nya banyak yang nonton. Yeah. Oke. Udah monetisasi kan? Hah? Monetisasi udah kan? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak 1000 sub soalnya. Ini apa? Kita nih sekarang lagi di mana nih? Oke, sekarang kita lagi di sekolah. Pak. Kita balik ke sekolah, back to school. Jadi kali ini kita mau bincang-bincang tentang sedikit lah. Soalnya ini pesanan sebenarnya. Pesanan. Buat ngulik-ngulik dari sudut anak SMA gitu. Nah, pertama nih mau nanya teman-teman e-sport lah ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja di kondisi kayak gini. Lagi masa pandemi segala macam. Teman-teman yang sekolah online, yang kuliah online, ya. Tetap semangat lah. Karena itu nggak bakalan mudah buat dilaluin gitu loh. Ya teruntuk juga buat bintang tamu kita di depan. Kan juga masih sekolah kok. Oh iya. Kita lupa kenalin nih. Ada bintang tamu kita, 2 orang dari sekolah. Sekolahnya perlu disebutin ya? Alma mater kita, Pak. Oh iya. Alma mater kita. Jadi yang udah tahu paham lah ya. Atau disebut sebenarnya. Ya lama sekolah kita Mancintang. Tuh. Jadinya kita kenalin dulu lah buat bintang tamunya, monggo. Bisa dikenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Sana Salsabila Sani Putri, biasanya dipanggil Sana. Sekarang kalau di sekolah lagi udah masuk kelas 12, ya kan? Kelas 12 ya? Udah kelas 12 ya. Sana. Apalagi, Bang? Terus sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Indah Amelia Putri, biasa dipanggil Indah. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 IPS 1. Satu ya. Ya. Kalau boleh aku tahu nih. Kan kalian sebenarnya tadi disuruh Babe. Babe itu Pak Tri ya, Pak Iswardi. Teman-teman pendengar e-sport mungkin yang alumni mungkin tahu ya Babe ya istilahnya. Nah, jadi Babe semalam ngomong sama aku, "Mi, berani enggak ini wawancarain anak OSIS MPK boleh?" Boleh. Masalah organisasi lah istilahnya ya. Masalah organisasi segala macam. Karena kalau untuk kuliah kan udah beberapa kali aku bikin kayak organisasi di kuliah udah beberapa kali. Tapi kalau di SMA sendiri tuh belum terlalu banyak, dan paling enggak cuman ya pernah sekali kita bikin nih yang soal class meeting tadi. Iya. Nah, itu pas zaman-zaman masih di Jogja kemarin itu bikin soal class meeting gitu loh. Cerita-cerita nih gimana keseruan class meeting segala macam. Kisah-kisahnya gimana tuh pernah kalau untuk nyangkut ke sekolah gitu loh. Tapi rata-rata teman-teman di Iseng Podcast kawan-kawan SMA semua sih rata-rata alumni semua, alumni semua lah. Oke, balik lagi buat Sana sama Indah ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk bahas organisasi, sebenarnya kalian nih organisasinya apa sih? Kalau Sana di sekolah aktifnya di organisasi OSIS dan alhamdulillah menjabat jadi wakil OSIS. Selain itu juga ikut Dibesarkan lagi, Pak. Oh. Suaranya. Oke. Jadi selain ikut di OSIS, Sana juga ikut di Eksama, ekstrakurikuler bahasa Mansatu Sintang. Baru itu ya? Iya. Zaman kita belum ada nih. Baru nggak ya? Zaman kita belum ada. Ya, itu baru. Baru itu. Oh, baru. Zaman gua belum. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, teman-teman e-sport, aku angkatan 16 sih. Yang depan ini nih angkatan berapa? Angkatan 24. 24. Udah jauh jaraknya. Itu angkanya. Tahun lulusnya nanti. Lulusnya. Tahun lulusnya kalau aku tahun lulusnya 2016. Oh, gitu. Makanya angkatannya 16. Ha-ha. Kalau udah bawa ke bawah tuh udah mulai pakai angka
ini angka-angkatan, Angkatan, bukan angka tahun lulus. Oh beda berarti ya. Mungkin kalian tahun Berarti kalau 2021 ya nanti. Karena ekskul yang tadi itu baru nih. Baru ya bang? Iya. Itu baru. Apa tadi namanya? Eksama itu juga baru tahunnya sana sih, baru nyebutnya eksama gitu kemarin. Kalau sebelumnya juga cuman bilang klub bahasa. Sana OSIS ya. Kalau Indah? Kalau Indah di MPK, jabatannya di MPK sebagai sekretaris 2. Terus selain itu juga sama kayak sana, di ekskul bahasa, eksama. Selain itu juga di Kosida. Sip, oke. OSIS sama MPK dulu ada OSIS. Dulu kita OSIS Pak. enggak. MPK. Cover dulu. Tahu MPK? Iya. Di MPK benar. MPK ya. Jabatan? Di seksi apa ya? Lupa lah, udah lama soalnya. Di seksi apa gitu ya? Kan kita tahu kalau jadi dulu tuh OSIS orang OSIS MPK tuh apa? Sering sibuk keluar gitu. Padahal enggak juga ya, Pak. Kalau dibilang sibuk. Kalau tahun kita kan nggak terlalu itu kan. Kayaknya masih nggak terlalu sibuk. OSISnya malah enggak ada kegiatan sama sekali, Pak, kayaknya, Pak. Oh iya ya. Oh iya nggak ada. Ya. Lewat. Oke. Sebenarnya nih kalau kau dulu ngikut MPK tuh alasannya apa? Kenapa mau ikut MPK? Kan kau MPK nih. Nah, alasannya apa? Gak ada, tiba-tiba dicantumin gitu. Kepercayaan teman-teman kali ya. Mau ada pemilihan OSIS atau MPK, tiba-tiba dipanggil kan ikut rapat gitu. Bro, ikut rapat bro gitu. Ya. Ikut rapat keluar kelas. Ini ngapain gitu kan? Aku nggak tahu sebenarnya. Lalu tiba-tiba pembentukan ini panitia untuk pemilihan OSIS gitu kan. Nah, dari situ awalnya diikutkan di MPK. Ya itu. Ketarik orang. Nah, tiba-tiba Itu tahu nggak kau yang narik siapa? Yang narik kau buat ikut itu? nggak tahu. tahu. Tiba-tiba diajak rapat gitu kan. Ya udah, kalau rapat Sangkatan sama kita bukan ngajak. Iya. Iya kan, Bukan waktu itu tahun si kita. ini anak IPS 1. Bukan. Bukan Kaman. Nggak tahu. Ya gitu lah pokoknya. Enggak salah tuh. 2 orang lah pokoknya. Oke, kalau sana ngapa milih OSIS? Ngapa milih OSIS Kenapa gitu ya? milih OSIS? Sebenarnya itu mewujudkan cita-cita kali ya. Mewujudkan bahasanya cita-cita. ya. Jadi waktu SMP tuh kan sana nggak begitu aktif di OSIS ya waktu itu. Di SMP paling jadi seksi. Terus dulu kayak liatnya kalau di SMP lebih guru yang ngendaliin kegiatan ataupun itu, kayak OSIS tuh nerima apa yang dari guru aja gitu kan. Terus tahu dari kakak-kakak yang mungkin udah duluan diman, kayak dikasih gambaran kalau OSIS di SMA tuh benar-benar siswa yang banyak kerja, banyak terjun langsung dan mikirkan ide dan sebagainya, bagaimana lainnya lah. Nah jadinya sana langsung kayak tertarik nih, kayaknya kalau misalnya langsung terjun langsung terus juga ikut berpartisipasi dan terlibat langsung gitu di kegiatan, kayaknya bakal lebih seru juga untuk belajar juga. Apalagi ya, kayaknya ini sih juga kalau kata-kata orang ya, OSIS tuh ini organisasi yang mudah untuk gerakan massa gitu. Jadi kalau untuk gerakan massa. Nggak juga sih, nggak tahu ya kalau misalnya di tempat lain. Jadi sana pikir mungkin kalau bergabung di OSIS kita punya ide ataupun kita punya gagasan untuk membuat suatu hal lah di sekolah untuk menjadi lebih baik, kayaknya lebih gampang gitu jalannya daripada kita kalau nggak tergabung di dalamnya. Organisasi lah istilahnya. Iya, kalau di luar kayaknya bakal agak sulit gitu. Jadi sana pikir dengan adanya sana di OSIS mungkin jadi jembatan lah kalau untuk ibaratnya membuat sekolah ini lebih baik lah dalam, karena itulah. Aku bingung ngomong apa. Keduanya luar biasa. Kalau Indah Kalau masuk saya- MPK, alasannya kenapa memilih MPK? Atau mungkin kayak Bang Fahri ditarik orang Sebenarnya diajak rapat, ada rapat, lu ikut tarik masuk kelas. Kalau lagi belajar ada rapat. Ikut. Enak. Itu salah satu alasan terselubung. Jadi waktu SMP tuh kan udah pernah di OSIS, jadi di OSIS jadi anggota, Inti. terus tahun berikutnya jadi inti di OSIS. Jadi di SMA nih mau ngerasain gitu apa OSIS sama rasanya. nggak sih gitu loh? Tapi di
nyebrang ke MPK. Pengen tahu MPK rasanya ya. Awalnya kan waktu kelas 1 kan masih jadi anggota. Terus udah naik kelas 2 langsung pengen nyalon di inti MPK, ngelanjutin tugas-tugas waktu kelas 1. Kalau sebenarnya kan tadi kalau sana kan apa yang pengen dicapai adalah dia pengen naikkan nama sekolah misalkan. Terus gerakan massa. Nah, kalau Ina apa yang pengen dicapai dari MPK ini? Ina masuk MPK, apa yang pengen didapat? Kalau sebenarnya kan MPK ini kan kerjanya di belakang ya Bang. Jadi ini kan misalnya ide-ide dari kawan-kawan nih bisa kami tampung. Terus apresiasi dari mereka nih bisa kami aspirasi dari aspirasi dari mereka nih kan bisa kami salurkan ke OSIS. Jadi tuh sama-sama kerjasama lah. Jadi MPK ini kan masih kerja di belakang, yang melaksanakan kan OSIS. Oke. Nah, balik lagi. Kita bicara soal peran OSIS dan MPK selama pandemi ya. Karena kan kita tahu sekarang lagi pandemi COVID kan. Nah, kalau dulu zaman dulu gimana MPK nih? Ya gitu. Gitu gimana? Ya. Nggak terlalu itu kan, nggak terlalu perannya nggak terlalu aktif atau gimana? Iya benar. Mungkin gimana ya, kerjasamanya masih belum ini kan, karena orang-orangnya juga masih belum paham benar apa itu MPK, tugas-tugasnya, job deskripsinya apa, kemudian apa yang harus mereka pikirkan di organisasi itu apa. Jadi kayak anggotanya itu belum tahu tujuan. Kayak buta gitu ya? Yang buta tentang apa sih tujuan organisasi ini gitu? Bisa. Jadi mereka ya cuma masuk MPK karena mau dapat itu. Numpang nama. Nah, iya. Numpang nama. Wih, aku pengen terkenal loh. Masuk MPK bro. MPK bro. OSIS belakangan lah OSIS. Yeah. OSIS kan tau-taunya udah pemilihan kan. Dulu ingat nggak pemilihan kita gimana OSIS? Pakai masker. Lu kan zaman ini, Pak. Itu di bawah kita. Enggak, zaman kita lah. Oh iya. Masker berasap. Itu 2015. Iya, Bu. Iya. Enggak pas itu yang pas yoga kepilih, Pak. Bukan, itu ya. Wery. Oh, Wery gitu. Itu zaman Wery. Iya. Berarti 2 kali dong yang ini asap. Sekali kan. Oh, itu Wery yang video dulu. Iya. Oh, pantas. Sama Bang. Lanjut. Oh, masih asap juga? Asap juga. Waktu itu pakai masker enggak sih? Oh, waktu kan pemilihan OSIS. Iya ada. Pakai masker. Iya, 5 tahun sekali asap. Ada agendanya gitu ya, Bang. Hampir tiap tahun asap lu kayaknya. Zaman kita asap, zaman mereka juga asap. Kabut asap. Kabut asap. Jadi pemilihannya dulu kan pakai masker. Macam orasi sendiri. Ada yang sendiri, ada yang berdua. Nah, tapi kalau ini sebentar. Tapi kalau tadi perannya selama COVID ya. Peran atau fungsinya setiap divisi di bawah OSIS tuh berjalan lancar enggak sebenarnya? Pastinya ada kendala lah ya, Bang. Kayak mungkin hanya beberapa bidang yang aktif kayak ICT kan itu di bawah OSIS, Information Communication and Technology. Dia pasti yang berperan besar lah semasa pandemi ini karena kita benar-benar memanfaatkan sosial media lah ya untuk melakukan promosi ataupun kegiatan-kegiatan di bawah OSIS. Jadi divisi itu yang paling bekerja lebih besar dibanding divisi lain gitu. Yang lain mungkin sama-sama kerjasama sih, kalau misalnya ada yang kegiatan-kegiatan online, kita pasti ajak mereka untuk sharing ide dan gimana ya cara untuk mengadakan kegiatan dan yang sebagainya, pasti kita bakal ajak mereka yang dari divisi-divisi lain gitu. Tapi kalau untuk fungsi sesuai dengan nama mereka, nama divisinya mungkin udah tidak berjalan seperti yang seperti biasa. Berarti untuk kegiatan juga sama? Kegiatan event-event gitu. Ada yang akhirnya harus dijadikan online, ada yang dibatalkan total. Itu kayak perpisahan itu kan sebenarnya program kerja yang paling besar lah, ibarat event besarnya OSIS gitu. Dan akhirnya harus batal gara-gara awal pandemi. Jadi kita ada PSBB dan benar-benar enggak boleh keluar. Dan akhirnya ya
total dibatalkan. Kita Gitu cuman lah pokoknya. apa ya waktu itu cuman pakai ini spanduk. Waktu itu kita cuman bikin spanduk, kemudian bikin foto booth untuk kakak kelas yang mau foto, mungkin ngerayakan sedikit kelulusannya. Dan waktu itu juga kita ada bagi-bagi masker. Kita juga ngelibatkan yang anak-anak kelas 12 untuk ngerayakan kelulusannya sama-sama. Kalau Indah kegiatan atau mungkin peran fungsi ininya divisi-divisinya gimana? Selama ini hampir sama. Kurang lebih hampir sama lah ya. Cuma kalau OSIS nih kan kemarin kan agenda besarnya di perpisahan. Nah, kalau kalian? Kalau di MPK nih kemarin tuh di Matsama. Jadi Matsama nih kami adakan secara online. Ya, jadi Sama mereka tuh ini ya. Kalau secara umum MOS lah ya. Sama kayak MPLS, MOS. MOS-nya. Jadi mereka nih harus standby terus di depan HP selama berapa hari kemarin, San? 4 hari? 4 hari ya. 4 hari berturut-turut. Mereka harus absen, harus kadang ada podcast juga dari kita ya. Iya, ada streaming. Live streaming. Streaming lah ya. Streaming. Jadi alhamdulillah juga udah lancar Matsama tahun ini walaupun secara online. Dan itu kalau ini nggak tahu sih kalau SMA lain ada nggak kira-kira? Ada nggak ya, San? Kayaknya kurang lah ada Atau mungkin dengar ya. kita aja eman doang ya gitu. Kalau jujur sih kita tuh mungkin dari OSIS MPK kayak ngerasa malu gitu kayaknya kalau program kerja nggak kelaksakan ya gimana gitu kayaknya kan tahun-tahun sebelumnya banyak event-event terus besar ibaratnya tuh langsung gemanya tuh dilihat sama banyak orang. Dan ketika tahun ini acara itu harus batal, rasanya tuh kita tuh malu kayak ibarat kita nggak bisa kayak gagal, kayak nggak bisa melaksanakan secara maksimal gitu. Makanya kita selalu berupaya melakukan sesuatu lah paling enggak walaupun secara online, tapi bisa dirasain gitu sama anggota sekolah gitu. Nah, itu oke. Kalau ini next lagi ya, selain kegiatan kan udah masalah kegiatan segala macam. Kemudian untuk tadi kan sebenarnya tadi kayak alasan Sana masuk OSIS untuk gerakan massa segala macam, untuk banggakan nama sekolah. Kalau alasannya Indah pengen kayak ngerasain bedanya antara di OSIS SMP sama di SMA-nya gimana gitu kan. Nah, sebenarnya pas kalian udah masuk ke sini, pas kalian udah masuk ke organisasi itu, sesuai ekspektasi kalian nggak kira-kira? Kalau Sana ya, Sana mungkin ada yang sesuai, ada yang mungkin agak ndak seperti perkiraan Sana, tapi ndak ini sih ndak terlalu mengecewakan lah. Tapi sejauh ini sih apa yang jadi tujuan Sana masuk OSIS bisa dirasain sih, karena misalnya Sana punya ide untuk melaksanakan kegiatan, pasti kawan-kawan dari OSIS bakal ngebantu kayak gitu. Ataupun kalau misalnya ada event-event dan sebagainya yang bawa nama OSIS, kita bisa sama-sama kerjasama untuk bisa bawa nama sekolah tuh lebih baik kayak gitu. Jadi nggak ada sih kayaknya, kalaupun ada paling hal kecil yang mungkin agak sedikit beda daripada ekspektasi, nggak begitu mengecewakan. Kalau Indah? Kalau saya waktu di SMP kan memang organisasinya nih sebelumnya nih kan agak kurang aktif lah ya Bang. Jadi tuh waktu di nyoba-nyoba di SMA nyebrang ke MPK, ada yang sesuai ekspektasi dengan yang beda juga. Soalnya kan makin kesini kan tugas sama kerjanya nih kan agak lebih berat gitu. Iya. Jadi bingung juga di OSIS di SMP sama MPK yang di SMA nih beratan yang di sini di MPK, di MPK di SMA cuma memang banyak pengalamannya juga. Tingkatannya juga beda kan? Tingkatannya juga udah beda. Dan kesulitannya juga. Tapi banyak pengalaman yang bisa diambil di sini. Boleh. Memang harus kayak gitu. Walaupun tidak sesuai ekspektasi, paling enggak ya kita ya tanggung jawab lah kalau misalkan udah masuk suatu organisasi kan. Benar. Sampai selesai. Kalau kau nih, ada ekspektasi enggak masuk MPK? Nggak ada. Tiba-tiba ditarik. Ya kan? Aku ditarik nih. Ri rapat gitu kan. Oke. Kalau lagi belajar, ayo gitu. Itu kelas 2 ya? Kelas 2? Iya. Kelas 2 kan? Kelas 2. Terus kalau misalkan dulu, gimana? Dulu pas zaman-zaman kau kelas 2, ada enggak pernah mungkin orang kayak ngolok kau gitu, mungkin mengkritik atau ngolok secara enggak langsung lah, paling enggak?
Tentang apa nih? Berarti tentang ini ya. cibiran orang lah mungkin kayak apa gitu. Ini anak MPK ngapain sih? Apa terus kerjaan yang nggak ada selesainya gitu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak tahu kalau yang sampai sih nggak ada. Yang nggak sampai. Nggak ada sih. Yang sampai kedengaran sih. Yang nggak sampai kedengaran mungkin ada. Nggak tahu kalau yang di belakang itu. Tidak tahu orang-orang kan. Selama waktu tahun kita nggak ada sih. Maksudnya kalau ke OSIS-nya juga kan nggak terlalu itu kan. Aku mau ketawa dengan kata OSIS itu. Dibilang gagal juga. Nggak juga. Dibilang berprestasi juga. Enggak. Dapat. Cuman nama doang dulu. Iya. Sumpah. Terus kalau untuk Sana sama Indah mungkin nggak tahu lah ya, zaman kalian kan mungkin beda sama zaman kita. Pernah dapat ini nggak kira-kira dapat kritikan orang atau mungkin cibiran atau mungkin gibahan? Pernah pasti ya, pernah. Ada kan selama pasti diolok. Ngapain sih anak OSIS tuh rapat terus kerja? Coba belajar kah gitu kan? Atau di sekolah malah rapat pentingnya. Atau kritikan tentang event orang-orang atau event yang pernah dibuat atau kok nggak ada ini sih nggak ada ini atau mungkin kelas sama guru mungkin. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Cuman yang nggak tahu sih. Pernah nggak kira-kira? Pernah lah, pasti pernah. Apalagi tahun sebelumnya tuh ya kan tahunnya Bang Rizky tuh. Itu alhamdulillah kayaknya kegiatannya lancar ya. Lancar. Jadi dianggap sukses jadi ibaratnya kita nih agak terbebani nih karena tahun sebelumnya nih dianggap sukses bagus, terus dianggap bagus. Jadi paling enggak kita harus nyamain prestasi yang udah mereka raih atau enggak kita harus bisa lebih tinggi lebih dari situ gitu. Jadi itu agak beban dan mungkin ada orang yang ngebanding-bandingin dikit lah kayak zamannya dulu enggak kayak gini benar ya gitu istilahnya. Pasti dibanding-bandingin kan? Iya, dibanding-bandingin. Tapi itu sih dijadiin kayak pelajaran sih. Pasti kita juga bakal nyari-nyari OSIS tahun-tahun dulu kayak untuk nanya pengalamannya dan kendala-kendala yang mereka hadapi itu pengen kita perbaiki lah kalau enggak di zamannya kita gitu. Kalau soal kegiatan dikomentarin sih pernah sih, paling kayak ngapa sih kayak gini, ngapa modelnya kayak gini kayak gitu kan. Padahal kita tuh juga kadang orang-orang kadang udah ada nih yang udah kita ajak untuk terlibat tapi nggak ada, pas sudah hari H tiba-tiba datang langsung komen gitu. Nah tapi pas persiapannya nggak ada ikut gitu kayak gitu. Tapi ini juga sih sekarang jadi perbaikan untuk di kegiatan yang selanjutnya. Kalau untuk kelas sama guru nggak ada ya, pernah ada ya paling cuma dibilang belajar ini dulu, mau mentingin organisasi kan. Iya pasti kayak disuruh fokus di kelas lah dulu atau gimana, pandai-pandai untuk manajemen waktunya gitu gimana. Padahal kan kalau SMA juga kita butuh pengalaman ya Bang. Nggak ini juga walaupun di sekolah nih kita harus belajar juga, tapi kan kita juga butuh pengalaman. Kadang bolos-bolos pelajaran sekali-kali. Tapi itu jadi pengalaman buat belajar lagi. Pengalaman buat kita gimana caranya manajemen waktu supaya kita bisa nilai tetap aman tapi juga kegiatan lancar kayak gitu. Oke, berarti memang ada beberapa kayak gibahan atau kayaknya tak mungkin lah Bang, ada. Pasti itu. Setiap angkatan pasti ada, tetap nggak mungkin nggak ada. Bagi zaman kita ini, zaman kita nggak ada. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Pasti ada, itu pas kritikan pasti ada. Aduh. Oke, apa lagi ya? Lebih ke ini sih, ke personal sih sekarang. Oke. Personal. Apa cuman berapa pertanyaan aja sih? Pernah nyesal nggak masuk OSIS atau MPK? Pernah nyesal nggak? Atau mungkin ngerasa capek banget, aku pengen berhenti, udahlah pokok bodo amat lah sama ini gitu loh. Maksudnya ngerasa kayak di titik jenuhku lah istilahnya. Pernah nggak? Pernah lah ya, ada ya. Pernah kan dah? Kalau saya pernah, soalnya dari awal tuh orang tua saya nih saya kan memang nggak bisa terlalu capek nih. Jadi tuh udahlah, kan udah pernah ngerasain tuh sebelumnya.
jadi di MPK di OSIS nih kayak mana, mending fokus belajar aja lah. Langsung saya ini anggapan saya ini mau gimana ya, anggapan mau bikin orang tua saya ini kalau tidak semua organisasi itu memang bikin capek gitu, ini kan juga butuh pengalaman. Jadi saya buktiin ke orang tua saya ini kalau hal-hal ikut organisasi kayak gini ini ada sisi positifnya juga. Jadi kadang memang juga ada titik jenuhnya juga, tapi ya itulah namanya belajar kan, pasti ada susah senangnya. Kalau kita memang mau belajar, di mana ada kesulitan juga pasti ada jalan keluarnya. Betul ya. Kalau sana kayaknya kalau dibilang nyesal enggak pernah sih nyesal. Karena udah konsekuensi lah kalau misalnya ada masalah-masalah selama jadi OSIS gitu. Tapi kalau ngerasa capek sekali. Nah, tapi capek. Enggak, kalau capek pernah enggak perasaan pengen berhenti? Aduh pengen capek, pengen berhenti ya? Enggak sih. Oh, kalau pengen istirahat lah kayak gitu. Bahasanya kalau istirahat ya kayaknya kayak aku capek pengen istirahat, tolong gak usah ganggu aku dulu kayak gitu. Kalau cowok mungkin beda sih masih jawabannya. Iya pasti beda lah ya, mungkin bahasa juga. Tapi kalau kita yang cewek kadang-kadang ya antar teman yang cewek juga yang ada di OSIS ya sama-sama ngerasain sih. Ih capek banget, tolong gak usah ini lo dulu gitu kan. Apalagi kayak mungkin ya Sana sama Indah dan mungkin kawan-kawan OSIS juga punya kesibukan yang di luar OSIS juga. Misalnya kita ada ditawari guru untuk ikut lomba misalnya. Kadang untuk pecah pikiran di antara organisasi dengan lomba itu masa-masa yang agak ini ya berat gitu ya nah tapi itu semua ya pelan-pelan dah dijalani. Kadang kalau kita cerita walaupun sampai nangis lah ya sama kawan, pasti nanti sama-sama bantu satu sama lain, kayak nggak apa-apa nanti punya kau aku kerjakan dulu misalnya, atau nanti aku aja yang handle dulu, nanti kalau misalnya aku minta tolong kau ya kayak gitu. Ataupun balik-balik lagi lah, sebenarnya lebih terbuka dengan kawan-kawan, lebih terbuka sama organisasi itu juga ngebantu sih. Kalaupun kita ngerasa capek, cerita sama kawan-kawan, insya Allah kawan-kawan tuh pasti peduli sih, care, bakal ngebantu juga nanti biar kita tuh nggak terlalu ngerasa capek dan sebagainya lah ya. Pernah nyampe ke tahap kayak apa ya, psikis tetap psikisnya terganggu gitu, sampai capek ya, benar-benar capek gitu loh. Kalau down sekali lah pokoknya. Dah misalkan nih amit-amit nih di prestasinya anjlok misalkan, di organisasinya ndak lancar, itu kan bisa jadi down tuh. Pernah sampai ke tahap paling down ndak? Enggak sih, kayaknya sampai se-down itu. Alhamdulillah enggak. Aman ya berarti. Aman masih safe. Memang nanti tiap tahap istilahnya kan, nanti kalau misalkan kalian kuliah, nah kalian bakalan masuk organisasi. Kalau misalkan mau, nah itu bakalan lebih berat lagi, karena lebih tantangannya lebih besar, lebih luas, tanggung jawabnya lebih besar. Nah itu bakalan kayak pernah sampai ngedownnya tuh luar biasa. Ada ya bang kejadian yang seperti gitu? Ada, sampai depresi. Iya sampai jadi. Karena udah organisasinya kayak gitu, pas kuliahnya malah terbengkalai misalkan, kan bisa ngerembet kemana-mana. Cuman kalau sekolah kan istilahnya kayak, kalau aku bisa lihat lebih masih terikat lah dibanding kuliah. Kuliah tuh kok bisa kita urus diri sendiri. Tapi kalau sekolah ini masih kayak ngawasin kita gitu loh. Iya guru masih. Nih ada orang ini kemana nih, cari. Nah kalau kuliah nggak peduli. Dosen segala macam nggak peduli. Paling ya kawan-kawan sekelas lah ya nanya, ini anak nih kemana sih? Cariin. Jadi kalau nilainya hancur lah gitu. Iya sih ya bang. Beda sih alhamdulillah, mungkin karena masih di SMA ya, guru kawan-kawan masih peduli. Masih peduli. Nanyain kemana nih anak. Nanti kalau misalkan dia absen atau gimana gitu kan. Kalau kuliah udah bodo amat lah. Dosen. Paling lah adalah yang mungkin care dikit. Kemana paling nih? Paling di chat ya gitu ya. Dia nanya kawan-kawannya, nanya teman sekelasnya. Ini kemana? Tahu Pak? Entah itu. Biasa kayak gitu nanya. Cuman ya maklum lah, dosen mahasiswanya banyak. Gitu. Kemudian sebenarnya kalau misalkan untuk urusan pencapaiannya, kan pasti teman-teman punya pencapaian tersendiri lah ya. Itu tergapai nggak kira-kira waktu di OSIS atau MPK? Karena COVID pencapaiannya tercapai nggak? Tercapai nggak ya? Kalau kayak maksudnya yang sesuai dengan yang tadi Sana bilang kan kayak gitu. Tercapai nggak?
Kan itu kan dari tujuan ini nih. Tujuan kan, apakah tujuannya tercapai apa enggak? Tercapai sih. Tercapai. Walaupun ada COVID kayak gini kan San, agenda-agenda kita buat acara-acaranya ada yang tidak terlaksana juga kan. Tapi udah lumayan ini ya, lumayan bagus tahun kita ya. Karena kita juga berusaha ngisi kegiatan gitu untuk di sekolah walaupun online kita nggak mau kosong-kosong, nggak mau dilihat kayak nggak ada kerjaan. Jadi tetap sih kita upayakan untuk aktif selama ini. Oke. Baik. Lagi deh. Apa lagi mau nanya? Oh ya, aku mau nanya nih. Nanya. Kalau sebenarnya ada sisi positif nggak sih karena adanya pandemi ini bagi OSIS sama MPK? Misalnya, karena biasanya kita tatap muka kegiatannya gitu kan, jadi kita perlu lebih kreatif lagi nih, bikinnya melalui online. Kayak kemarin kan, macamanya melalui online kan. Masih online. Kira-kira sisi positifnya ada kondisi pandemi ini bagi OSIS MPK ada positifnya nggak gitu? Ada. Karena dengan mengadakan berbagai kegiatan yang online ini kan pengalaman pertama ya kayaknya OSIS sebelumnya juga nggak pernah mengadakan kegiatan yang modelnya virtual gitu ya. Di zaman saya. Jadi kalau misalnya kita adanya pandemi ini bikin kita mau belajar lebih lah. Kita punya pengetahuan baru untuk handle kegiatan secara virtual gitu. Apalagi kalau terus ini sih mungkin tentang keanggotaan juga kita enak di panitiaannya nggak begitu ramai, jadi mungkin diskusi lebih intensif ya daripada kalau kita harus yang ramai-ramai rapat dan sebagainya gitu. Indah dah. Indah mau tambahkan? Udah dan sama ya. Terwakilkan. Sudah aku ada pertanyaan dulu nih. Apa? Dulu tuh zaman kita kan sempat les IPA IPS. Kenapa? Bersaing lah. Dulu zaman kita dulu. Si yang nomor 1, nomor 2, nomor 2 atau 3 lupa aku. Saing kan. Wah, itu kan luar biasa tuh persaingannya tuh. Kalau dulu zaman kalian gimana persaingannya antara IPA sama IPS lah? Ada kelas enggak gitu? Itu udah diantisipasi dari sebelumnya. Karena jadinya ini udah diatur enggak boleh pasangannya tuh IPA wakilnya IPA gitu. Harus misalnya ketuanya IPA, wakilnya harus IPS atau ketuanya IPS atau agama gitu. Pokoknya enggak boleh dari satu jurusannya sama. Jadi supporternya ya. Kelas enggak? Paling gini adanya supporternya. Biasa ibaratnya ini ya kayak ada waktu kampanye ini ya. Katanya perang ini sih, perang yel-yel sih, enggak ada kalau jurusannya enggak. Paling kayak ada yang supporter nomor ini lawan supporter nomor ini misalnya. Kadang perang yel-yel ya bahasanya kayak gitu. Tapi enggak yang gimana sih, enggak ada heboh-heboh juga sih. IPA, anak IPA milih IPA gitu kan. Kalau IPS-nya 3 kelas. Yang menang lah IPS. IPS apa? Tapi enggak sini udah diatur pokoknya enggak boleh ini gitu. Berarti ini ya enggak tahu ya maksudnya. Kalau dulu kan kalau zamanku masih boleh bebas ya. Kalau untuk anak IPA dukung IPA. Nah IPA kadang ada yang IPA IPS ada gitu. Jadi gitu. Kalau ada dengar sih sekolah lain juga masih ada yang ngerasain. Iya masih. Oke lah. Sudah 30 menit lebih. Ya, 30 menit lebih, Pak. Sudah aja juga. Ya. Kayaknya dicukupkan sampai sini. Terima kasih buat Sana sama Indah yang udah berbagi cerita. Walaupun pertanyaannya memang sedikit formal. Mohon maaf karena permintaan atasan. Bang, makasih juga lah. Minum BB, kemudian makasih juga buat Pari, host, gantiin Wawan. Iya. Bayaran. Ntar Pak, komisi lu dapat uang. Oke, buat pendengar semua, sobat e-sport dimanapun kalian berada, terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune sampai menit ini. Jangan lupa untuk kirim-kirim cerita di link yang telah tersedia kalau mau, atau mungkin ke emailku di hadramispagi@gmail.com. Aku Hadramis Pagi dari Sem Podcast Undur Diri, dan Pak Harino Pratama sebagai co-host Undur Diri juga.
Terima kasih pada Yogi. Ya, sama-sama Pak. Oke. Mungkin lain kali kita bisa Kalau begini. Siap. Gampang Pak, kaling-kaling aja. ya. Makasih pada Sana dengan Indah juga. Oke Bang. Ya, mudah-mudahan bisa maju OSIS MPK-nya. Amin. Ntar lagi lengser nih Bang. Lengser. Pesta ya. Apa yang penting sukses gitu ya. Pastilah sukses Pak. Amin. Tidak mungkin sukses. Oke. Cukup sampai sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun opini kita yang keliru. Mohon maaf. Ini sekali lagi dari podcast sebelumnya tetap ada disclaimer Pak. Karena ini hanya opini. Ini hanya pendapat teman-teman yang narasumber sama teman host dan co-hostnya. Kalau memang misalkan ada salah kata ataupun apapun itu, hubungin yang punya podcast lah. Kan kamu yang punya podcast. Saya. Udah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.